Terida. Hai. Gimana nih kabarnya Terida? Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini Terida sibuk apa sih? Ya, selain sebagai seorang mahasiswi, tentu aja saya alhamdulillah sebagai seorang freelance makeup artist. Ya. Terus alhamdulillah sekarang juga lagi sibuk untuk ngembangin foto studio. Foto studio. Ya, dan juga lagi sibuk untuk proker-proker organisasi. Terida boleh dong sapa-sapa Sigmania dulu nih yang di rumah yang sedang menonton. Halo Sigmania. Tuh kalian udah disapa loh sama Terida yang wanita tercantik dan paling mandiri sih menurut aku. Alhamdulillah. Teh boleh dong kenalan dulu nih sama Sigmania biar Sigmania tahu Teteh semester berapa sih, jurusan apa, pada kepo nih Sigmania. Oke. Halo Sigmania, nama saya Rida Rahmasari dan saya kuliah di jurusan Ekonomi Syariah semester 5. Ekonomi Syariah semester 5, ingetin ya para Sigmania, ini ingetin. Pokoknya bakal seru banget. Nah, Sigmania sedikitnya tahu kan tadi yang aku singgung tentang penghargaan. Kalau kalian pengen tahu apa aja yang diraih sama Terida, kalian harus tonton terus. Karida di usia berapa sih mulai merintis karirnya? Ya, alhamdulillah buat di dunia permakeupan ini udah mulai dari tahun lalu, tahun lalu. Jadi barusan kurang lebih setahunan. Ya, berarti 2021 ya? Ya, 2021. Gimana sih awalnya Terida bisa jadi MUA? Nah, awalnya itu saya tuh bener-bener nggak suka makeup banget, Nggak suka bener-bener makeup. nggak pengen banget yang namanya jadi MUA. Tapi karena awal tahun 2020 itu kan masuk kuliah dan di situ juga awalnya corona, Iya, akhirnya nggak ada pemasukan, terus bosen juga di rumah terus. Dan alhamdulillah mama itu seorang MUA juga. MUA. Ya, jadi saya ikut-ikutan mama tadinya, nggak belajar makeup sama sekali, cuma ikut-ikutan doang. Dan akhirnya di tahun 2021 barusan terjun ke dunia permakeupan. Oh berarti baru ya? Iya. Menarik sekali nih, baru tapinya sudah banyak mendapatkan penghargaan. Ribet gak sih Teh kuliah sambil kerja gitu, sambil jadi freelance kayak gitu-gitu? Ya, alhamdulillah karena kuliah ini online dari awal tahun masuk nih ya, online terus, dan itu tuh nggak sama sekali ngeganggu untuk jadi MUA. Jadi kuliah tetap lancar karena online, terus MUA juga nge-makeupin orang-orang itu cukup lancar juga. Alhamdulillah ya lancar terus. Apa sih motivasi Terida sampai jadi MUA yang sekarang ini? Ya, motivasi kenapa sih pengen jadi MUA? Itu motivasi terbesarnya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Cuan. Iya. Jadi karena sebagai mahasiswi kan pasti pengen dong ya yang namanya punya penghasilan sendiri. Pengen banget Iya, loh. bisa jajan, bisa beli berbagai macam skincare, Iya, makeup pastinya. sendiri. Itu makanya terjun di dunia MUA ini karena emang ada kesempatan juga. Terus gimana sih tanggapan orang tua Teteh sendiri nih? Pasti kan kuliah sambil freelance takutnya mengganggu gitu. Ya, alhamdulillahnya orang tua itu sangat-sangat mendukung untuk permakeupan ini jadi MUA karena kan selagi kuliah online itu nggak sama sekali mengganggu perkuliahan untuk jadi MUA ini. Jadi Berarti sangat-sangat didukung ya sama orang tua, karena dukungan orang tua adalah yang paling kuat lah. Itu semangat kita paling kuat. Terus Teh, apa aja sih yang harus dikorbankan sama Teteh selama jadi MUA ini? Kan tadi banyak banget ya organisasi, menjadi MUA, terusnya sekarang ditambah lagi sama foto studio tadi ya. Apa yang harus dikorbankan sama Teteh? ya buat waktu ya. Waktu sih Ya, kalau misalnya banyak kegiatan itu pasti banyak juga yang harus dikorbankan. Misalnya main sama temen-temen tuh jadi jarang. Terus juga kayak misal nggak maksimal, pasti ada aja ya kalau kita fokus ke suatu tempat, kita itu bakalan nggak maksimal di suatu tempat. Misalnya fokus di permakeupan itu kurang maksimal di perkuliahan, kayak misal untuk ngedengerin dosen yang lagi kuliah online gitu ya, terus kita lagi ada job juga, itu ke konsentrasi
kerugiannya itu lebih berkurang. Ya pasti kan terbagi juga ya. Iya. Itu kan pasti sama temen tuh kurang gitu. Gimana Kak tanggapan teman-temannya kayak udahlah nggak usah ajak si Rida soalnya orangnya sibuk banget gitu enggak sih? Enggak sih. Jadi bagi-bagiin ya. Enggak sih, kayak temen-temen tuh pasti kayak ya udah next time gitu mainnya sama Rida kayak gitu. Mungkin sekarang ini karena belum belum tepat waktunya, jadi emang belum sempet main, tapi insya Allah kan nanti bakalan ada aja gitu waktu yang tepat untuk main lagi. Berarti temannya juga mendukung ya, semuanya mendukung, pokoknya positive vibes lah ya lingkungannya. Nah Kak, pernah bentrok nggak sih kuliah sama freelance ini? Apalagi kan Kakak ini ya organisasi juga tadi, foto studio, itu bentrok nggak sih semuanya? Ya, kalau bentrok antara perkuliahan sama makeup itu sering banget, apalagi tapi alhamdulillahnya kan karena online, jadi bentroknya itu kita tetap ngikutin perkuliahan walaupun nggak maksimal. Jadi bentroknya itu bentrok tapi nggak terlalu fatal gitu karena online kuliahnya. Terusnya pernah nggak sih Kak, kan selama jadi MUA ini pernah nggak sih ngedapetin customer yang marah-marah? Kan kalau di TikTok kan lagi rame ya, misalkan kayak ibunya pengen menor banget, bibirnya pengen merah banget, tapi kan biasanya anak milenial sekarang pengen natural, minimalis kayak gitu. Iya. Gimana menghadapinya? Jadi pernah ada kejadian kayak si pengantin itu pengennya natural, benar kan tadi. Cuman dari orang tua itu pengennya yang warna merah. Iya, biasanya. Nah, otomatis kita tuh ngasih pilihan ke pengantinnya, kayak pengantinnya itu pengennya kayak gimana. Dan kebanyakan pengantin itu lebih manut ke orang tuanya. Jadi kalau kata orang tuanya emang merah, ya udah merah aja gitu lipstiknya. Terus Kakak pernah nggak sih dimarah-marahin sama ibunya kayak ini kok biasa ya nyinyir gitu, ini kok nggak merah sih, kok bagus, ini MUA-nya udah kayak makanya rekomendasi ibu aja biasa kayak kalau dari saya pribadi sih alhamdulillah gak pernah, tapi kalau ke mama ya mungkin mama itu emang pernah, karena kan emang udah pengalamannya lebih banyak juga, jadi paling banyak juga ceritanya gitu. Tapi kalau misalnya yang komplain ke saya, yang pernah komplain ke saya itu komplain tentang masalah tekstur muka. Jadi misal kan kita nggak bisa ya teman-teman semua memaksakan kulit teksturnya itu yang beraneka macam untuk semulus-mulusnya seperti yang di sosial media. diedit dulu Iya. gitu. Jadi kalau di sosial media itu kan sukanya mulus, dan itu tuh karena pengeditan. Jadi kalau misalnya tekstur kulitnya nggak mulus tapi pengen mulus, hasilnya itu emang nggak bisa kayak gitu. Nah tadi kan kita ngomongin tekstur kulit, ini kan saya juga nge-crack gini nih, pasti ini selalu nge-crack kalau di make upin. Terus kalau MUA itu wajib nggak sih tahu kondisi keadaan klien gitu, apalagi kalau misalkan kliennya yang nakal ya dibilangin, padahal misalnya kayak MUA-nya udah bilang nih nggak boleh pakai krim dokter dulu, nggak boleh pakai krim yang abal-abal dulu, gitu, nggak boleh berhenti dulu, stop sebulan gitu biasanya. Tapi nekat nih, terus gimana nih Teh cara mengatasinya? Ya, sebelum nge-make up apalagi pengantin itu emang udah diwanti-wanti ya untuk enggak pakai krim dokter gitu, maksimal itu 1 minggu sebelum hari H. Nah ya, untuk untuk yang punya masalah kayak nge-crack itu emang susah, tapi solusinya itu dengan memakai pelembab. Kayak misal ada yang namanya Lukas Papau ya, kalau saya pakainya itu. Jadi si Lukas Papaunya itu dipakein ke area-area yang crack, kayak misalnya garis senyum, terus garis mata, kayak gitu. Terus kalau misalnya ada yang jenis kulitnya itu berminyak, solusinya itu adalah si foundationnya itu kita bakar supaya lebih lebih mantep aja gitu, enggak longsor jadinya. Kalau misalkan yang kering nih, diapain Kak? Kalau kering itu harus banyak-banyak pelembabnya. Jadi emang si kulit tuh harus kayak becek gitu sama skincare, kayak misalnya pelembab primernya harus melembabkan banget. Terus nih Kak, kalau disuruh
untuk memilih kuliah atau kerja? Apalagi kan sudah menikmati uang sendiri, semuanya udah bisa sendiri. Gimana? Kakak bakal milih yang mana nih? Ya, kalau disuruh milih antara perkuliahan sama kerja, kalau bisa dua, kenapa harus satu? Jadi gimana ya? Perkuliahan sama pekerjaan itu bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi bukan suatu yang kayak urgent banget sampai harus bisa dipilih salah satu gitu. Jadi mendingan dua-duanya aja. Tadi kan kakak udah baik ya, organisasi, studio, make up, kuliah, itu gimana sih cara mengatur waktunya gitu? Pasti Sigmania juga bertanya-tanya kan? Ya. Oke, jadi manajemen waktu ya. Ya, Kalau manajemen waktu yang saya lakukan adalah kayak gini. Kayak misal pasti ya teman-teman, sesibuk apapun kegiatan kita, kalau kita terfokus sama suatu kegiatan, pasti yang kegiatan lainnya itu tidak sempurna, dan itu pasti. Jadi kalau yang saya lakukan adalah yang mana yang lebih urgent. Misal hari ini ada job make up, nah saya bakal ngelakuin job make up itu, dan kalau ada perkuliahan juga saya tetap bakal ngelakuin perkuliahan itu dengan semaksimal mungkin, walaupun bakalan nggak semaksimal kalau saya nggak lagi ngejob. Jadi tetap dilakukan secara bersamaan walaupun belum bisa maksimal, seperti itu. Terus kalau ngatur waktu sama kesibukan organisasi, nah saya harus cari prioritas yang paling penting dulu antara organisasi tersebut dan juga pekerjaan saya. Kayak kalau misal di organisasi tersebut saya kurang penting di sini prioritas lah ya. Prioritasnya kan ada di pekerjaan. Nah, tetapi kalau di organisasi di sini tuh kayak nggak terlalu bukan membutuhkan ya, kayak ya udah yang lain juga bisa gitu. Yang lain juga bisa ngehandle itu, kayak ya udah saya bakalan milih yang paling prioritas dulu. Berarti ini tentang bagaimana kita memprioritaskan ya. Iya. Manajemen waktu guys. Setelah kita berbincang-bincang cukup panjang sekali dari mulai karir tidak yang awalnya nggak suka make up, jadi ya itu keharusan karena cuan. Jadinya kita pengen tahu nih, kalian juga Sigmania pasti bertanya-tanya kan, apa aja sih yang diperoleh penghargaan tidak? Pengen tahu, sebutin dong Teh. Oke. Jadi untuk lomba-lomba yang saya ikuti itu awalnya cuma sebatas pengen pengalaman doang. Ya, pengalaman. Ya, jadi ngumpulin banyak pengalaman. Tapi alhamdulillahnya setiap ikut lomba itu alhamdulillah menang terus gitu, pasti ada aja gitu. Itu karena kompeten. Karena support system juga dari mama ya. Mantap. Terus lomba-lomba yang udah diikutin itu yang pertama kali banget itu diikutin lomba yang diadakan oleh salah satu organisasi eksternal. Jadi di situ tuh lomba make up dengan tema Women Challenge and Progress, dan alhamdulillah di situ dapat juara pertama. Terus yang kedua itu yang diadakan oleh Dema Febi. Jadi Dema Febi itu mengadakan lomba yang temanya itu Fashion and Beauty Action. Alhamdulillah itu dapat juara kedua. Terus lomba yang terakhir diikuti itu lomba yang diadakan oleh MUA Community Serang Raya. Nah itu lomba make up hijab modern yang saingannya itu benar-benar MUA, banyak MUA benar-benar yang benar-benar udah bagus-bagus banget, dan alhamdulillah itu dapat juara ketiga. Keren banget, benar-benar definisi wanita idaman para kaum Adam. Belum punya pacar kan Teh? Kok tahu? Sigmania, siapa yang ada di pacarnya? Ayo langsung klik komen di bawah ini ya. Siapa tahu jodoh kan ya Sigmania. Teteh ada nggak nih pesan-pesan buat mereka yang pengen kerja tapi juga pengen kuliah? Pesan-pesannya. Jadi kalau kalian mau kerja sambil kuliah itu dilihat dulu pekerjaan yang mau kalian kerjakan itu bisa nggak sih berbarengan sama perkuliahan yang kalian Geluti gitu ya. Terus
kalau misalnya pekerjaan kalian itu emang bisa nyambung sama perkuliahan, itu dijalanin aja. Tapi kalau misalnya nggak bisa, kayak misal nggak bisa kerja part time gitu ya, itu mendingan kalian harus milih gitu, mendingan kalian kuliah dulu atau kerja dulu. Tapi kalau misalnya dari orang tua kalian ya emang alhamdulillahnya mampu gitu untuk menguliahi kalian, ya udah kuliah dulu aja. Fokus gitu ya, Iya. fokus kuliah dulu gitu. Nanti juga kerja gimana kita mengupgrade diri sendiri dulu Iya. supaya berkualitas. Ya, karena di perkuliahan juga banyak kok skill-skill yang menambah kemampuan kalian gitu untuk di pekerjaan kalian ke depannya. Yang terakhir deh Teh, apa sih harapan Teteh untuk karir Teteh ke depannya? Ya, saya tuh berharap agar di dunia permakeupan itu bisa terus on point, terus maju lagi. Dan sejujurnya saya tuh berharap bukan cuman aktif atau sukses di permakeupan, tapi juga di dunia entrepreneur. Ya, amin ya. Tuh, benar-benar definisi wanita mandiri kan buat calonnya nanti. Buat calonnya nanti harus bisa menyeimbangkan nih dengan Amin. Terida ya. Wah, benar-benar wanita Wonder Woman ya. Amin. Wah, thank you ya buat Terida. Bener kisahnya sangat menginspirasi kita para milenial. Aku juga, kan kita. Buat para Sigmania yang pengen kayak Terida nih menjadi wanita mandiri, kalian harus ikuti tips and triknya yang tadi Terida sebut ini. Sigmania jangan lupa di subscribe, comment, and like ya. Pokoknya kalian harus like yang banyak sama komen. Awas kalau enggak ya, saya sebut. Nah, jangan lupa juga ikutin Instagram LPM Sigma yaitu @lpmsigma, dan di Spotify dan Anchor-nya ada podcast Sigma. Di situ seru-seru banget, ada Curma Rubik, pokoknya banyak banget di situ. Kalian harus ikutin terus Sigma ya. Dan ada website juga di www.lpmsigma.com. Dadah.